Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Mona. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya lihat kurang bersemangat kali hari ini. Ada Ya, masalah ya Bu? sedikit galau ini Bu Mona. Kalau kenapa Bu Fitri? Cerita-cerita nih. Iya nih Bu Mona, mau cari teman cerita nih. Kebetulan ada Bu Mona mau cerita nih Bu Mona. Ya Nggak cerita tahu aja, jangan sungkan. bisa bantuin saya nih. Saya lagi lagi agak banyak pikiran gitu. Jadi mana tahu bisa ada solusi-solusinya dari Bu Mona gitu. Boleh nggak Bu, saya cerita nih. Boleh Bu. Cerita apa Bu? Ini Bu Mona, ini saya kan baru habis melahirkan ini. Jadi saya baru 2 minggu masuk ini setelah cuti melahirkan. Nah, saya dapatnya jadwal mengajarnya itu jamnya pagi semua, Bu. Dari hari Senin sampai Jumat saya itu dapatnya jam mengajar jam pertama. Padahal sebelum wakil membuat jadwal ini, saya sudah mengkomunikasikan tentang kondisi saya dengan anak 3 dan saya baru habis melahirkan punya baby. Jadi saya minta dispensasi lah gitu ya dari wakil supaya saya itu tidak dikasih jam mengajar pagi gitu. Jam pertama kami itu kan jam 7 itu masuk ke masjid itu untuk sholat duha anak, kelasnya ya jam 8. Tapi saya kan nggak mau juga ya Bu terlambat gitu kan. Jadi makanya saya agak khawatir terlambat, makanya saya mintanya jangan dikasih jam pertama. Tapi faktanya setelah jadwal itu keluar waktu awal tahun ajaran kemarin, ternyata saya itu dikasih jam pertama setiap hari. Nah, itu yang jadi pemikiran saya sekarang tuh, Bu. Bagaimana sih saya seharusnya gini, gitu Bu Mona. Oh gitu ya Bu Fitri ya. Jadi sekarang Bu Fitri lagi galau ya masalah dapat jam pagi. Berarti, Iya, berarti Pak Wakur kasih jam pagi ya. iya Bu Mona. Walaupun Bu Fitri udah minta. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Bu Fitri udah konfirmasi sama Pak Wakurnya? Sudah Bu Mona, saya kan tahu kan setiap awal tahun ajaran tuh aku buat daftar itu. Nah, sebelum saya mulai masuk kembali, waktu saya masih cuti, itu saya udah komunikasikan, Pak, nanti kalau saya masuk, Pak, saya kan mulai masuk besok ini nih, Pak. Mohon ya, Pak, ya, saya dikasihnya jamnya jangan jam pertama, saya dikasihnya itu jam ketiga gitu mengajarnya kan, agar saya tidak terlambat. Bukannya saya sengaja untuk terlambat, tapi saya takutnya kondisi saya yang tidak memungkinkan saya untuk datang pagi karena kerempongan itulah ya Ibu ya dengan 3 Iya. bocil itu. Ya, Mana jadi sekarang Bu Fitri merasa repot ya karena ngajarnya di jam pagi gitu ngurus 3 anak ya. Itu kalau boleh tahu Bu Fitri berangkatnya dari rumah itu jam berapa ya? saya kalau saya itu berangkatnya jam jam 6:15 gitu. Sampai ke sekolahnya 15. jam berapa Bu Fitri? Sampai ke sekolah itu kalau seandainya tidak ada macet, lancar perjalanan, saya kan biasa diantar suami nih pakai Iya. motor, jadi sekitar 30 menit lah. Jadi jam 6.45 itu saya udah datang, itu biasanya gitu. Nah, yang saya takutkan itu Bu Mona, sekarang dengan bertambahnya anggota saya, anak saya, tentu bertambahlah kerjaan saya gitu ya, bertambahlah keriuhannya pagi itu. Iya. Makanya itu yang saya inginkan Bu Mona, karena saya juga malu loh kalau datang ke sekolah itu terlambat gitu kan. Saya itu Iya.
pribadinya gini Bu Mana, saya merasa sendiri kalau terlambat itu enggak enak, rasa pasti di perjalanan itu deg-degan gitu rasanya, gitu Bu Mana. Oh iya iya iya. Jadi selama Bu Fitri ngajar pagi itu gimana koordinasi dengan suami gitu? Untuk ada nggak suami membantu Bu Fitri ngurusin anak pagi itu atau gimana gitu? Alhamdulillah kalau untuk kerjasama saya dengan suami itu baik lah Bu Mona. Saya dengan anak saya itu 3 Bu Mona. Anak Iya. saya itu kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan satu lagi yang bayi baru lahir ini. Nah itu yang kelas 1, kelas 2 SD itu tuh suami saya itu. Nah saya tentu yang bayi ini fokusnya gitu Bu Mona. Ada koordinasi kita gitu Bu Mona gitu. Alhamdulillah ya, jadi suami Bu Fitri ikut membantu juga mengurus anak paginya gitu. Iya. Uh, uh, itu Bu Fitri kan katanya tadi Pak Wakurnya kasih jam pagi juga gitu ya. Terus ada koordinasi dengan guru lain nggak Bu Fitri kayak tukar jam gitu atau bagaimananya untuk mencari solusinya Oh iya, seperti apa? gini. Nah, kan dengan dikasihnya jam pagi, waktu itu saya kan sudah bicara juga dan sudah bisa bicarakan juga dengan teman-teman gitu kan. Tapi sebelum itu saya bicara dengan teman-teman, saya juga udah bilang ke Bapak Kepala Sekolah, Pak, saya bilang gini, Bu Mona, Pak, saya sudah komunikasikan sebelumnya dengan Pak Wakil bahwa saya itu kondisinya rasanya agak sulit rasanya untuk pagi gitu Pak. Tapi ternyata semakin saya minta, kok saya dikasih jam pagi gitu Pak. Jadi saya mintalah keringanan untuk saya gitu, mengerti dengan keadaan saya gitu Pak gitu. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah ya gitu aja. Beliau mengatakan, Bu Prit coba cari mana yang bisa ditukar dengan teman. Istilahnya tukar jamnya itu bawah tangan. Nah, udah saya bilang sama teman-teman. Nah, kebetulan yang untuk ditukar dengan jam pagi ini salah satunya adalah dengan jam Bapak Wakur ini. Ada itu sekitar 2 hari itu Bu Mona. Bisa ditukar dengan beliau. Setidaknya kalau tidak tiap hari, adalah hari-hari yang tidak pagi semua ya Bu Mona. Nah, ketika saya ada konfirmasi dengan beliau, nah beliau bilang gitu, pagi itu saya itu sibuk Bu, ngurus Pak Wakil, kadang saya ke dinas gitu. Lalu tadi saya malas berdebat aja ya Bu Mona, ya udahlah kalau memang begitu kata Bapak itu, walaupun dalam keadaan terpaksa itu ya saya terima gitu, dan saya juga bicara dengan teman yang lain untuk bisa tukar jam itu, ternyata teman itu jadwalnya itu dempet, jadi nggak bisa tukar lagi dengan yang lain di hari lain selain dengan Pak Wakur ini. Kalau Pak Wakur kan agak renggang jamnya itu Bu Mona, seharusnya bisa ditukar kalau memang beliau tuh bisa lah mengalah dengan saya gitu kan, tapi faktanya ya begitulah Bu Mona gitu. Iya. Nah, ya. Jadi setelah Bu Fitri mengalami ini udah 2 minggu ya Bu Fitri ya mengalami ini ngajar apa ini pagi ini. Setelah Bu Fitri mengalami 2 minggu ini ada kesulitan enggak yang Bu Fitri rasakan? Memang ada kesulitan sih Bu Mona. Kesulitannya memang bayi saya itu pagi itu harus, kadang dia udah bangun, kadang belum bangun. Ketika belum bangun itu saya paksa bangun itu. Jadi saya subuh-subuh harus memandikannya gitu Bu Mona. Jadi kadang subuh memandikannya itu dia nangis gitu. Nah itu yang membuat perasaan saya itu sedih. Kok begini ya gitu, saya kok dikasih jam pagi dengan keadaan puasa seperti ini gitu Bu Mona. Dan alhamdulillahnya itu Bu Mona, saya itu aja, mungkin saya lebih waktu saya itu misalnya saya biasanya bisa bangun jam setengah, walaupun kita punya bayi ini maklum lah ya Bu Mona, setiap malam kita terbangun sering gitu. Jadi jam 4 itu saya udah mulai berkemas-kemas itu Bu Mona gitu ya. Nah, jadi memang agak kesulitan saya rasanya, berat rasanya gitu Bu Mona. Berarti Bu Fitri sudah mencoba mengakalinya ya Bu ya, mulai dari bangun pagi tadi mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan ya Bu Fitri ya. Sudah bagus sebenarnya Bu Fitri.
Jadi ketika Bu Fitri ada masalah, Bu Fitri udah mencoba mencari solusinya. Sekarang yang mau saya tanyakan, gimana sih komitmen Bu Fitri menjalani ini walaupun dapat jam pagi kan, tapi kan Bu Fitri juga harus mengajar di jam itu. Kita nggak boleh walaupun kita punya baby, kita nggak boleh itu kan meninggalkan anak karena baby kita. Jadi apa komitmennya Bu Fitri pegang untuk tetap mengajar di jam pagi dan menyelesaikan tugas-tugas Bu Fitri sebagai seorang guru. Ya, saya itu aja lagi Bu Mana. Saya komitmen saya gini. Saya sebagai seorang ibu, saya harus menjadi menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai ibu. Pagi itu saya sudah selesaikan anak-anak saya, kebutuhan keluarga saya pagi hari, itu komitmen saya. Walaupun saya harus bangun lebih awal gitu ya Bu Mana ya. Kemudian saya sebagai guru, saya pun tidak mau untuk datang terlambat. Saya tidak mau murid-murid saya menunggu saya di kelas gitu. Jadi saya ingin juga komitmen dengan kesepakatan yang kami buat dengan murid-murid saya gitu. Nah, jadi saya akan jaga itu bagaimana saya bisa tetap menjadi guru, menjadi teladan bagi murid-murid saya, walaupun dengan tantangan ini. Saya yakin itu aja Bu Mona. Mungkin ini adalah sebuah tantangan saya dan bagaimana saya harus menghadapinya gitu Bu Mona ya. Mungkin Bapak Wakil memberikan ini, beliau menganggap saya itu mampu. Nah, itu saya pikirkan Bu Mona ya. Jadi saya akan berusaha mampu untuk melaksanakannya gitu Bu Mona, walaupun itu dalam keadaan yang berat itu. Jadi saya yakin aja semua akan ingat pada waktunya Bu Mona. Ya, amin. Amin ya Bu Fitri ya. Jadi ada bilang bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan kalau hambanya tidak sanggup ya Bu Fitri ya. Jadi ibaratnya hidup itu kayak siklus Bu Fitri. Awalnya berat banget, mungkin 1-2 minggu berat, akhirnya lama-lama kebiasaan, akhirnya itu akan gak berat lagi. Mungkin anak Bu Fitri juga akan terbiasa nantinya bangun pagi. Ya, mungkin nanti kalau ada kendala di jalan bisa langsung Bu Fitri bisa langsung hubungi guru piket untuk masuk dulu ke dalam kelas ya, atau minta izin dulu ke Bapak Wakurnya kalau terlambat, kalau misalnya benar-benar sesuatu yang sangat penting. Iya. Bu Fitri ya. Iya Bu Mona. Iya. Satu lagi ini Bu Fitri mungkin lebih tadi kan Bu Fitri udah ngomong ke Wakurnya ya. Mungkin dikomunikasikan lagi, mungkin kalau Bu Fitri masih kecewa sama Wakurnya, tindakan Wakurnya, mungkin dikomunikasikan lagi, mungkin bisa ditanyakan lagi sama Wakurnya biar hati kita plong mungkin ya. Kalau Bu Fitri merasa itu udah udah legowo, jalanin aja menurut saya sih. Kalau masih ada terganjal dalam hatinya, lebih baik ditanyakan. Itu sih menurut Bu Mona sih, ya Bu Fitri ya. Iya Bu Mona, saya nih sudah mulai Bu Mona, agak plong dikit lah dengan cerita dengan Bu Mona ini, udah plong dikit apa yang saya rasakan awalnya itu saya gundah gulana lah gitu lah ya, sekarang sudah rasanya ada agak plong. Jadi Bu Mona sudah memberikan pandang-pandang pada saya gitu. Jadi insya Allah nih saya akan komitmen dengan apa yang udah saya buat tadi itu Bu Mona. Iya. Ya kalau Bu Fitri butuh bantuan, saya siap kapanpun bisa bantu. Misal Bu Mona, Bu Fitri pengen ganti jam sama Bu Mona siap gitu. Ya misalnya. Baik, Bu Mona, jadwal Bu Mona kan padat, jadi kita nggak bisa tukar jam kan, gitu. Iya, padat juga sebenarnya. Ya, sebenarnya sama gurunya ini sih yang kurang jam sebenarnya, maksudnya yang nggak punya anak juga. Iya, Bu Mona. Ya, emang kalau kita ada keluarga ini pikiran itu ada dua, di sekolah satu, di rumah satu. Benar sekali Bu Mona. Jadi kita sebagai guru harus menjalankan tugas kita ketika di sekolah, ya kita menjalankan tugas kita di sekolah. Benar. Di rumah anak kita, di sekolah juga anak kita, anak didik kita ya Bu Mona sih emang merasa kita adalah kita, tanggung jawab kita ya Bu Mona ya sebagai penuntunnya ya Bu Mona.
Tentu saya harus jadi teladan pula bagi anak-anak Iya, kita betul gitu. sekali. Nah, gitu apa tuh? Jadi dengan bercerita beginilah sedikitlah rasa tuh hilang lah, berkurang lah mulai Bu Mona ya. Saya dengan apa yang akan apa namanya yang komitmen dengan saya lakukan komitmen saya tadi. Iya, Nah, seperti saya bilang harus komitmen ya Bu Fitri ya, ya. menurut Bu Kita Mona harus bagaimana tuh? komitmen. Tepat saya tuh Bu Mona. Udah tepat sekali Bu Fitri. Kita tuh tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai seorang Iya. guru. Kalau Apalagi kita dikasih bawahan tugas, ya Bu Mona ya. iya betul sekali. Iya. Kita harus taat aturan. Yang penting kita tidak merugikan anak dan keluarga kita terjamin juga di rumah. Iya. Kita juga menjaga keluarga kita juga di rumah. Itu aja Iya. sih menurut Bu Mona. Iya. Mungkin itu aja Bu Fitri karena bel udah Iya. bunyi. Kita sambung lagi kapan-kapan, besok juga bisa. Atau mungkin saya nanti akan cerita sama Bu Fitri. Mungkin Oh saya ya ada boleh masalah Bu juga. Mona, dengan terbuka saya ini Iya, mendengarkan curhatan Bu Mona ya. iya, Ya, terima ganti-gantian kita kasih ya ya Bu Bu Fitri Mona ya. ya sudah Iya Bu mendengarkan Fitri. curhatan saya, sudah Iya, memplongkan hati saya ini Bu iya, Mona. ya semoga Banyak. bermanfaat ya Bu Fitri ya. Iya Bu Mona, Ya, terima kasih saya banyak masuk ya. kelas dulu ya Bu Fitri. Iya Bu Mona, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Mona. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bu Ya, Mona, Kak. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Mona, tadi Bu Ayu bilang Bu Mona lagi nyari-nyari saya, katanya itu. Ada apa sih Bu Mona? Iya Bu Fitri, ya saya lagi nyari Bu Fitri, tapi karena Bu Fitri ngajar ya udah nanti aja. Mau cerita ya? Iya nih Bu Fitri, lagi galau nih saya. Wow, yuk kita duduk di apa yuk? Di dekat taman ya, Bu Mona. Ayo Bu Fitri boleh. Biar Di, nyaman di nyantai kantin kita. aja gimana Bu Fitri? Sambil Gimana? di kantin aja sambil Kantin boleh, anak-anak belum nyemil. istirahat ya. Oke, nanti kita Iya, sambil ngejus ya Bu Mona ya. iya baik Bu Oke, Fitri. ya, Bu Mona. Nah, Bu Mona kenapa nih kok murung sekali nampaknya sama saya ini? Nah, katanya tadi mau cerita. Sekarang mau cerita apa sih Bu Mona? Iya nih Bu Fitri, saya sedikit ada masalah nih Bu Fitri. Apa itu? Oh, gini Bu Fitri, kan kemarin saya ngajar ya, terus mendadak Pak Pengawas masuk ke kelas. Itu Bu Gitu. Fitri. Oh, Mm. gitu. Jadi Bu Mona sekarang nih tujuannya untuk cerita sama saya kalau Bu Mona itu lagi ngajar lalu masuk pengawas ini tujuannya apa sih Bu Mona? Oh, gini Bu Fitri, kemarin kan pengawas masuk, saya lagi Hmm, ngajar kan, saya udah ini perangkat saya udah oke gitu, saya udah siap kan. Setelah saya ngajar itu mendadak Pak Pengawas ngeritik saya gitu, mengkritik kenapa saya nggak pakai sumber belajar teks buku gitu, kenapa hanya memakai sumber yang lain, kenapa nggak pakai buku teks gitu Bu Fitri. Jadi pada saat itu saya sedikit adu argumen sama Pak Pengawas, gitu Bu oh, Fitri. begitu. Nah, Bu Mona, emangnya Bu Mona memakai sumber belajarnya apa kemarin itu Bu Mona? Oh, saya kemarin tuh saya akui Bu Fitri, saya emang nggak pakai buku teks gitu kan. Kan buku teks yang di perpus itu loh Bu Fitri tahu kan? Iya, iya, Yang ya, yang iya BSE yang ya, iya. iya BSE itu, Hmm, emang saya nggak saya pakai. iya. Nah, saya pakai sumber belajarnya itu saya menyediakan bahan ajar sendiri, terus saya bikin media pembelajaran. Terus saya juga minta anak-anak itu mencari sumber belajar di internet. Jadi anak-anak itu saya pinjamin Chromebook satu-satu, jadi mereka cari di sana, gitu Bu Fitri. Gitu. Nah, anak-anak bagaimana respon anak-anak Bu Mona menggunakan media yang Bu Mona pakai itu menggunakan Chromebook itu ya tadi ya. Iya Bu Fitri. Respon anak-anak gimana Bu Mona? Respon anak-anak termotivasi sekali ya Bu Fitri. Mereka senang gitu
mencari sumber belajar di internet, jadi gitu. Jadi mereka itu ada yang mereka eksplor materinya tersebut. Jadi saya lihat itu termotivasi Bu Fitri anak-anak dalam belajar menggunakan sumber dari internet tersebut. Oh, termotivasi. Nggak ada ya anak-anaknya yang menggunakan itu untuk hal lain ya Bu Mona? Oh, insya Allah tidak ada Bu Fitri, karena saya pantau terus gitu. Oh, Saya gitu. pantau terus. Insya Allah Nah, anak saya ini oh gitu tahulah ya. batasannya. Iya. Terus kenapa sih Bu Mona nggak pakai buku teks? Kan udah dipinjamkan dari pustaka. Itu kan Bu Mona ya. Kenapa kok nggak Bu Mona pakai? Iya Bu Fitri, sebenarnya saya bukan tidak mau memakai Bu Fitri, tapi saya Iya. pertimbangkan lagi kan, kan materi IPS ini cukup luas, sedangkan penjelasan di buku teks tersebut terbatas gitu Bu Fitri. Tapi saya ada Hmm. kok bilang sama anak-anak silahkan di rumah baca buku teksnya. Tapi pas datang di sekolah, saya tidak memeriksa lagi ke anak, tidak menanyakan lagi siapa yang membaca dan siapa yang tidak. Mungkin di sana salah saya, Bu Fikri. Dan Pak Pengawas tuh kekes harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar gitu loh Bu Fikri. Jadi sedikit adu argumen lah saya sama pengawas waktu itu. Jadi saya ngerasa kurang enak kan sekarang sama Pak Pengawasnya. Oh, kurang enakan rasanya ya, karena udah adu Iya, argumen ya, gitu. iya Bu Fikri. Nah, kalau menurut Bu Mona sendiri, kalau Bu Mona menyuruh anak membawa buku teks, itu bagaimana? Tidak Sebe baca aja ya, gitu ya Bu Mona ya. Kata Bu Mona kan tadi membaca aja di rumah. Nah, iya sekarang Bu kalau Fitri. Bapak pengawasnya minta tadi bawa buku teks, nah gimana sih menurut Bu Mona kalau dengan anak membawa buku teks gitu? Sebenarnya saya kembalikan lagi ke anak sih Bu Fitri, sekarang kan kita kurikulum Merdeka Belajar, jadi sesuatu itu tidak boleh dipaksa, silakan anak itu mencari sumber di mana saja. Yang penting sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya Bu Fitri. Pakai buku teks silahkan, mungkin buku teks itu cukup tebal ya Bu Fitri ya, mungkin dalam satu hari itu mereka ada 4 mapel, jadi 4 buku teks yang mereka bawa, jadi keberatan mungkin ya, makanya saya suruh baca aja di rumah. Tapi yang mau membaca silahkan, saya tidak memaksa gitu. Tapi benar mungkin anak udah nyaman dengan sumber belajar yang lain sehingga mereka tidak membawa buku teks tersebut Bu Fitri. Berarti nggak ada ya satupun anak murid Bu Mona yang membawa buku teks? Nggak ada yang Oh, bawa? waktu Pak Penguas masuk tuh emang enggak ada Bu Fikri, emang enggak ada Oh, membawa. Atau saya yang kurang ini, mungkin ada yang membawa tapi enggak mereka keluarkan mungkin kali ya. Enggak, saya kurang mengecek juga waktu itu. Di sana juga kekurangan saya sebagai seorang guru. Seharusnya saya cek dulu, saya pastikan anak itu membaca di rumah apa enggak gitu. oh iya Bu Mona. Nah, kalau menurut Bu Mona, buku teks itu tadi kurang mendalam ya Bu Mona ya. Tapi Iya. materinya itu sesuai kan Bu Mona dengan pembelajaran Bu Mona saat itu sesuai nggak kira-kira itu? Sesuai Bu Fikri, sesuai. Tapi kembali lagi mungkin buku teks itu hanya ibaratnya itu kulit-kulitnya saja. Saya pengen membahasnya. Kalau IPS itu kan lebih materinya lebih kekinian ya, sesuai dengan kehidupan anak-anak gitu, kehidupan masyarakat. Saya ingin anak itu mendapatkan contoh realnya itu salah satunya di internet gitu. Kalau di buku teks itu contoh real itu cuma umum saja gitu, nggak ada contoh yang benar-benar dalam kehidupan masyarakat gitu Bu Fitri. Oh, begitu ya Bu Mona. Hmm. Nah, Bu Mona, kalau selain Chromebook yang Bu Mona pakai itu media apa lagi yang Bu Mona pakai? Apakah semua anak itu mampu dia menggunakan Chromebook atau memang itu saja itu yang disenanginya atau mungkin ada mereka yang suka baca buku gitu atau baca literasi. Bu Mona ada menyediakan media apa aja lagi selain itu? Saya nyediain PPT ya pasti ya Bu Fitri ya. Terus Iya. kemarin tuh waktu Pak Pengawas masuk juga ada bahan ajar saya di mana saya bikin sendiri gitu perpaduan sumber belajar dari buku juga dan perpaduan dari internet juga. Selain itu kata Bu Fitri tadi anak bisa Chromebook apa enggak? Anak kita ini udah pintar-pintar Bu Fitri, lebih pintar dari kita malahan. Iya. Iya, Mereka iya. tuh lebih jago itu bikin Canva, bikin PPT di Canva itu mereka jago sekali Bu Fitri, kalah kita. Iya, iya, Karena iya. mereka tuh lebih senang gitu daripada
cuma menulis, mereka lebih senang itu bekerja di Chromebook tersebut gitu. Anak zaman now ya Bu Iya Mona. Bu Fitri, anak zaman now anak kita tuh Bu Fitri. Jadi kita belajar sama anak nih sekarang. Mm, mm. Jadi Ya, gitu Bu Fitri. gitu. Jadi kembali dari kemauan Bapak pengawas Bu Mona tadi memakai buku teks. Nah, Bu Mona kira-kira dari buku teks tadi kan kurang mendalam atau tuh. Nah, kalau seandainya Bu Mona menyuruh anak membaca, Bu Mona tidak pula memantau tadi ya, kata Bu Mona ya tadi Iya, ya, tidak iya Bu memantau pula Fitri. apakah anak itu membaca dari buku teks atau tidak. Nah, sementara buku teks tadi sudah disediakan oleh pustaka kita. Berarti Iya. kebermanfaatannya itu bagaimana sih menurut Bu Mona? Pustaka sudah menyediakan buku teks. Bu Mona diminta oleh Bapak pengawas memakai buku teks. Nah, itu kalau menurut pandangan Bu Mona sendiri itu gimana sih Bu Mona buku teks tadi kalau kita wajibkan kepada anak itu bagaimana tuh Bu Mona? Kalau menurut saya sih bisa dipakai semuanya Bu Fitri. Jadi dalam pembelajaran itu bisa dimanfaatkan semuanya. Bisa menggunakan sekaligus misalnya bahan ajar tadi, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan buku teks juga. Itu lebih baik menurut saya kalau dipakai semuanya. Tapi kembali lagi waktu itu saya tidak memakai buku teks, itu yang dipermasalahkan oleh Pak Pengawas gitu. Seharusnya dalam PBM itu harus ada buku di dalam itu yang dibaca oleh anak, itu maunya Bapak Pengawas waktu itu Bu Fitri. Jadi Oh, saya kurang enakan jika nanti Pak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah, nanti saya takut sekolah kita nanti berdampak atas tindakan yang saya lakukan ini berdampak kepada semua guru gitu loh Bu Fitri. oh iya begitu ya Bu Mona. Jadi bagusnya ya kita memakai 3 itu ya Bu Mona. Nah sekarang Bu Mona kan merasa nggak Iya, enak nih dengan Bapak iya, pengawasnya. Nah kira-kira supaya Bu Mona merasa jadi enakan kan Bapak pengawas nggak sekali itu saja datangkan ke sekolah kita. iya, Artinya beliau akan memantau kita ya Bu Mona. iya Kira-kira Bu Fitri. bagaimana sih Bu Mona apa rencana yang akan Bu Mona lakukan setelah ini supaya apa namanya Bu Mona nggak enakan lagi dengan Bapak itu atau nanti takutnya dibilangin ya sama Ibu kepala sekolah ya. Iya Bu Fitri. Nah, menurut Bu Mona gimana itu? Kalau menurut saya mungkin saya pertama ngomong dulu sama ibu kepala sekolah, saya menjelaskan dulu lah ya Bu Fikri ya, dimana kita tahu kepala sekolah itu atasan kita, jadi segala sesuatu itu kita kasih tahu dulu kepada kepala sekolah. Setelah itu saya minta maaf sama Pak Pengawas mungkin ya, mungkin pada saat adu argumen bapaknya tersinggung atau gimana gitu, saya mungkin minta maaf, mungkin emang mungkin di sana salah saya mungkin ya, seharusnya tidak adu argumen sama Pak Pengawas. Yang ketiga, mungkin kedepannya saya akan memakai buku teks dalam kelas gitu, dalam pembelajaran saya. Saya akan memadukan ketiga sumber belajar tersebut sih Bu Fitri. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya Bu Fitri. Oh iya Bu Mona. Kalau menurut saya itu udah luar biasa sekali Bu Mona. Bu Mona Iya, mau mengkomunikasikannya ya dengan Bu Kepala Sekolah biar tidak ada kesalahpahaman ya Bu Mona ya. Kemudian Bu Mona iya mau Bu Fitri. meminta maaf ya sama Bapak pengawas. Itu Iya, eh, bagus itu Bu Mona kalau menurut saya ya. Biar Bu Mona nanti ketemu Bapak, Bu Mona ada enakan ya gitu. iya, Nah, iya oke oke. Nah, berarti untuk selanjutnya Bu Mona akan menggabungkan media-media sumber-sumber belajarnya ya Bu Mona. Salah satunya yang iya, disarankan tadi apa buku teks ya Bu Mona. iya buku teks Bu Walaupun Fitri. buku teks tersebut menurut Bu Mona atau Bu Mona sudah pelajari buku teks tersebut kurang mendalam. Jadi mungkin dari segi tujuan pembelajarnya sudah mengarah ya Bu Mona, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, memang ya ada baiknya kita gunakan juga ya Bu Mona. Jadi bermanfaat juga kan apa yang dipakai
yang diberi oleh sekolah gitu ya Bu Mona ya gitu. Bu Fitri. Oke Bu Mona. Berarti komitmen Bu Mona ke depannya bagaimana jadinya? Komitmen Bu Mona, apakah Bu Mona akan selalu menggunakan itu atau bagaimana itu? Iya, komitmen saya akan selalu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dalam kelas Bu Fitri. Saya akan memadukan ketiganya itu. Ya, biar nanti ketika datang pengawas atau ada apa lagi, jadi benar-benar nampak saya menggunakan itu. Dan mungkin nanti saya koordinasikan juga ke teman yang lain gitu. Tidak hanya saya, mungkin saya koordinasikan lagi dengan teman lain untuk menggunakan buku teks dalam kelas gitu. Iya ya Bu Mona, mana tahu nanti masuk ke kelas yang lain, Bapak. Iya. Nah, iya. Iya. Itu masukan positif juga buat kita ya Bu Mona. Saya juga ya, saya Iya. kan menggunakan nanti mana tahu pas Pak Pengawas datang masuknya ke kelas saya ya kan. Iya. Nah, juga nih Bu Mona pengalamannya Iya. ini udah berbagi bagaimana Bapak. Kebetulan kemarin pas Bapak Pengawas datang saya lagi ngajar Bu Mona. Iya. Iya. Terus sekarang nih gimana nih perasaan Bu Mona? Iya Bu Fitri, setelah cerita sama Bu Fitri ini masalah saya ini mulai plong nih masalah apa saya ini beban yang saya ini rasakan ini Bu Fitri. Di mana awalnya berat sekali saya cerita sama siapa, tidak ada yang kasih masukan. Setelah cerita sama Bu Fitri, saya lagi sudah enakan gitu. Mungkin ke depannya kalau ada masalah lagi mungkin saya akan cerita lagi. Tidak hanya ke Bu Fitri, mungkin ke teman yang lain atau mungkin langsung saja ke kepala sekolah gitu ya. Ya. Kalau ada masalah yang berat gitu. Saya akan selalu kok jadi pendengar yang baik buat Bu Iya, Mona. makasih Bu Fitri. Saya juga kalau saya ada kendala nanti saya juga mau untuk bercerita kepada Bu Mona ya. Jadi keluh kesahnya apa itu jadi ringan ya beban kita ya Bu Mona ya. Iya Bu Fitri, makasih ya atas masukannya udah menjadi pendengar yang baik buat saya ya Bu Fitri ya. Sama-sama Bu Mona. Iya Bu Fitri. Iya, Nggak ngajar yuk. nih Bu Fitri nih. Ya, saya nih mau ngajar nih. Nanti pas habis istirahat saya mau siap-siap dulu. Mona mau bawa, nanti mau pakai Infokus juga ini mau apa? Jadi saya siap-siapkan dulu ya Bu Mona ya. Iya Bu Fitri. Iya. Oke, terima kasih telah berbagi pengalamannya Bu Mona. Iya Bu Fitri sama-sama. Sampai Assalamualaikum. jumpa ya. Iya, waalaikumsalam.